Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan izinnya buat kita sekalian. Kita di pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala meridai untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita di seputar materi fikih ini. Kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Jadi kalau pada bulan kemarin kita membicarakan tentang adanya perbedaan sholat bagi laki-laki dan sholat bagi perempuan, itu jelas berbeda dari beberapa gerakan-gerakan yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita akan membahas yang kaitannya dengan masalah sujud sahwi. Bapak sekalian, di dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas poin-poinnya, antara lain pertama adalah yang berkaitan tentang hukum, Pak. Yang berkaitan tentang hukum dari sujud sahwi itu. Jadi hukum sujud sahwi itu apa hukumnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita nanti. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yang kita juga harus pahami kembali, yaitu mengapa harus bersujud sahwi? Ya, mengapa harus bersujud sahwi? Dan kemudian di poin yang ketiga, yaitu apakah imam yang sudah diingatkan oleh makmum ya dengan bacaan tasbih harus diteruskan berdiri ketika dia lupa untuk melaksanakan tahiyat awal. Nah, jadi ketika imam sudah diingatkan oleh makmum dengan bacaan tasbih subhanallah, pertanyaannya apakah si imam itu meneruskan berdirinya atau si imam itu langsung duduk, ya, langsung duduk untuk melaksanakan tahiyat awal. Nah, Bapak sekalian, hukum sujud sahwi di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dalam konteks ini yang menjadi pendapat dari pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Jadi kalaupun sujud sahwi itu tidak dilaksanakan, itu tidak menjadi masalah, ya, karena hukumnya adalah sunnah. Nah, kenapa dalam masalah ini? Karena perbuatan di dalam sholat yang dikerjakan itu melebihi. Jadi dasar sekali lagi, Pak, dasar kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi itu dasarnya karena kita melebihi dari jumlah yang sudah ditetapkan. Katakanlah misalnya sholat maghrib seharusnya 3 rakaat, kita melaksanakannya 4, ya.
Atau sholat isya yang seharusnya 4 rakaat menjadi 5, misalnya seperti begitu contohnya. Atau terjadi kekurangan, ya, terjadi kekurangan yang seharusnya kita melaksanakan katakanlah sholat maghribnya 3 rakaat kok menjadi 2 rakaat, misalnya seperti itu. Atau juga sholat isya yang semestinya 4 rakaat kok menjadi 3 rakaat. Nah ini dalam konteks seperti ini jelas nanti menjadi sebuah pembahasan. Nah kemudian pendapat yang kedua, kalau tadi Imam Syafi'i sekali lagi hukumnya adalah sunnah, ya. Imam Syafi'i di situ menyebutkan bahwa hukumnya adalah fardu. Hukumnya adalah fardu. Jadi menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang memberikan contoh. Contohnya apa? Kalau memang pada saat itu Rasulullah melakukan kesalahan atau melakukan hal yang lupa, ya, lupa dalam masalah ini, maka Rasulullah SAW waktu itu juga mempraktekkan atau memberikan contoh untuk melakukan sujud sahwi. Karena dengan melakukan sujud sahwi itulah Imam Hanafi berpendapat bahwa itu adalah menjadi suatu kewajiban juga, bukan sunnah. Karena memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat itu. Nah, kemudian Imam Hanafi ini memberikan lagi satu dalil yang sama-sama juga dalil ini sering kita dengar. Dalilnya berbunyi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau Rasulullah SAW sholatnya itu adalah menggunakan sujud sahwi di saat lupa, maka lakukanlah sujud sahwi. Jadi dari hal yang seperti itulah Imam Hanafi berpendapat untuk dinyatakan bahwa sujud sahwi itu adalah fardu atau wajib, harus. Nah kemudian yang menjadi pertanyaannya, memang tidak ada ulama yang memberikan apakah batal orang yang nggak punya sujud sahwi itu, atau yang tidak bersujud sahwi, apakah itu batal. Nah nanti kita lihat praktek-prakteknya Pak dalam masalah ini. Praktek-prakteknya adalah di saat kapan sujud sahwi itu dilakukan. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, selesai kita membaca tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita melakukan sujud sahwi sebelum salam itu, atau melakukan sujud sahwi itu sesudah salam, sudah selesai kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita bertakbir, langsung kita bersujud 2 kali. Apakah seperti itu? Ini dalam hal mempraktekannya. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya kemukakan tadi, juga tidak ada ulama yang mengatakan orang yang tidak sujud sahwi itu adalah batal sholatnya. Itu tidak ada pendapat yang seperti itu. Nah jadi itulah hal yang kita pahami dalam hal hukum, apakah harus, apakah sunnah, apakah fardu, apakah sunnah untuk melakukan sujud sahwi tersebut. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua, masalah yang kedua adalah mengapa harus bersujud sahwi? Ini pertanyaannya Pak, mengapa harus bersujud sahwi? Nah Bapak sekalian, pendapat ini pun menjadi persoalan. Apa sebetulnya yang menjadi sebab orang itu melakukan sujud sahwi? Apakah sebabnya dikarenakan adanya kekurangan atau kelebihan di dalam sholat? Saya ulangi sekali lagi Pak, ya, dengan pertanyaan mengapa harus bersujud sahwi, itu pertanyaannya, ya. Lalu kita ingin memberikan satu jawaban, apakah karena ada kekurangan atau kelebihan ketika kita melaksanakan sholat itu sendiri? Itu pertanyaannya Pak. Nah yang kedua, ya, orang melakukan sujud sahwi itu apakah memang karena dasarnya adalah lupa? Nah ini beda nih Pak. Kurang atau lebih di dalam sholat, atau memang dasarnya adalah lupa? Ini juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama dalam konteks masalah ini. Mengapa kita harus bersujud sahwi?
Tapi pendapat-pendapat yang masyhur, pendapat-pendapat yang terkenal ya Pak ya, adanya sujud sahwi itu dikarenakan kita lebih atau kurang dari suatu gerakan yang telah kita jalani di dalam sholat. Ya, yang telah kita jalani di dalam sholat. Jadi lebih atau kurang, itu yang menjadi penyebab orang itu melakukan sujud sahwi. Atau yang keduanya itu tadi kita sudah sebutkan, bahwa orang itu melakukan sujud sahwi itu dikarenakan memang unsurnya lupa. Nah, tapi pendapat yang saya kemukakan tadi, yang masyhur, yang terkenal di kalangan umat Islam itu, bahwa sujud sahwi itu dilakukan dikarenakan adanya kekurangan atau kelebihan di dalam sholat. Nah, itu yang menjadi penyebab sehingga kita melakukan sujud sahwi. Dan kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang kita ingin pahami kembali dalam masalah ini adalah ketika imam itu sudah diperingatkan oleh makmum, ada kesalahan, lalu si makmum mengatakan subhanallah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini memang tegas Pak. Kalau memang sudah bangun, maka teruskan. Jadi jangan kembali duduk. Ya, jadi ketika saya barangkali menjadi imam, Bapak sekalian, pada saat itu dalam konteks seperti yang saya kemukakan tadi, apakah ya saya itu baru bangun dari rakaat kedua misalnya, nggak tahiyat awal, mau bangun Allahu Akbar, si makmum langsung subhanallah, apakah saya harus meneruskan? Apakah saya harus tetap duduk kembali lagi? Nah, ini menjadi perdebatan kembali di kalangan para ulama. Nah, pembahasannya adalah, ini pembahasannya, kalau memang dia itu sudah bangun dari selesai melaksanakan rakaat keduanya itu, maka dia harus tetap berdiri si imam itu. Walaupun si makmum menegur berkali-kali membaca tasbih. Makmum A subhanallah, makmum B subhanallah, dan seterusnya misalnya. Maka si imam harus tetap berdiri. Karena dia sudah bangun dalam konteks seperti ini. Cuma nanti ada pengukuran Pak dalam masalah ini. Pengukurannya oleh sebagian ulama mengatakan, ketika pantat si imam sudah berjarak kurang lebih sejengkal dari lantai bangunnya Pak, ketika bangunnya sudah sejengkal ini, maka pada saat itu si imam harus berdiri. Kalau sudah sejengkal. Tapi kalau kurang dari sejengkal, maka dia langsung duduk. Tapi ada juga yang mengatakan kalau berdirinya belum sempurna, katakanlah hanya sebatas Allah. Ini udah lebih ini Pak ya, pantat si imam dengan lantai ini, maka dia harus meneruskan berdirinya dalam masalah ini. Nah, jadi persoalan-persoalan ini pun akhirnya nanti kembali apakah kita tadi melaksanakan sujud sahwi atau tidak. Nah, Bapak sekalian, jadi di dalam masalah ini jelas kalau memang belum sempurna berdirinya, maka dalam masalah ini sebagian ulama lagi berpendapat tetap duduk. Kalau belum sempurna, kecuali kalau si imam itu berdirinya sudah sempurna, sudah tegak, badannya sudah tegak, maka disitulah si imam tetap bertahan untuk meneruskan pada rakaat ketiganya, ya, walaupun tadi dia belum melaksanakan tahiyat awal. Nah, dari situlah nanti harus dilaksanakan apa yang kita sebutkan tadi, yaitu sujud sahwi. Nah, Bapak sekalian,
Sebetulnya apa sih yang dibaca di dalam sujud sahwi? Hadis-hadis Nabi memang tidak memberikan sebuah kepastian tentang hal ini. Hadis-hadis Nabi saya katakan, Pak. Cuman memang ada sebagian ulama yang memberikan apa? Bacaan khusus dalam sujud sahwi itu dengan mengatakan subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Itu ada dianjurkan oleh para ulama seperti itu. Tapi ulama lain ketika orang itu melakukan sujud sahwi itu, bacalah apa yang Bapak baca di dalam sholat seperti biasa. Kalau Bapak misalnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya bacalah itu. Ya, jadi apa yang dibaca di dalam sujud sahwi itu sama dengan sujud ketika kita sholat seperti biasa. Tapi ada sebagian lagi yang mengatakan bacaan itu adalah subhana man la yanam wala yashu. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan kembali dalam kita memahami tentang bacaan dalam sujud sahwi itu sendiri. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah kita melihat kembali apa yang menjadi bacaan-bacaan, apa yang menjadi sebab-sebabnya itu, kita kembali kepada teks di lembar fotokopi ini, Pak. Ada beberapa sebab. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi, yang pertama adalah kelupaan tahiyat atau tasyahud awal. Nah, hadisnya sudah jelas, hadis yang berasal dari Ibni Buhainah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqama fi rak'ataini fasabbahu bihi famadha falamma faragha min salatihi sajada sajdatain summa sallama, rahul jamaah. Bapak tinggal lihat terjemahannya. Kemudian hadis yang keduanya yang berasal dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Sana juga disebutkan idza qama ahadukum minar rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis. Nah, ini berkaitan tadi, Pak. Falam yastatimma qa'iman falyajlis. Maka tidaklah dia menyempurnakan berdirinya, falyajlis, maka duduklah. Jadi andai kata tadi bangunnya belum sempurna, dia duduk dulu. Itu satu pendapat yang saya sudah kemukakan tadi, ya. Wa inistatamma qa'iman fala yajlis wa sajada sajadatain, dan jika telah sempurna berdirinya maka tidaklah dia duduk dan dia nanti melakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Nah, ini alasan yang pertama dalam sebab melakukan sujud sahwi, yaitu kelupaan tahiyat atau kelupaan tasyahud awalnya. Kemudian yang kedua, ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Nah, kita sudah sampaikan dalam pembahasan fikih di waktu-waktu yang lalu, kalau ragu-ragu bilangan atau rakaat yang sudah kita lakukan ini 3 atau 4 atau 2 atau 3, maka pernah saya katakan pada waktu yang lalu, ambil yang kecil. 2 atau 3, 2 pastikan. 3 atau 4 pastikan 3. Ambil yang kecil. Maka ini dasarnya adalah hadis. Ya, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW untuk mengambil sikap seperti itu, dan kemudian sebelum salam dia baru melaksanakan sujud sahwi. Sebelum salam selesai tahiyat, sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Dan kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini boleh saya katakan, Pak, dalam kaitan ini dia juga melaksanakan sujud sahwinya, dia melaksanakan sujud sahwinya itu disebabkan karena 5 rakaat, Pak, 5 rakaat. Jadi ketika dia sudah salat itu selesai, lalu diingatkan oleh si makmum, kok Bapak tadi melaksanakan sholat asar kok 5 rakaat, misalnya kayak gitu, Pak. Maka di saat itu pula lah si imam untuk melakukan sujud sahwi
selesai salam, walaupun salam itu sudah dilaksanakan. Ya, ini hadisnya agak-agak di bawahnya itu Pak, masih di nomor 2. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaiton. Ya, karena melakukan sujud sahwi itu tujuannya adalah untuk menjengkelkan atau untuk menjadikan setan itu frustasi kepada kita karena kita melakukan sujud sahwi. Karena setan nggak mau kalau hamba atau kita ini melakukan sujud, ya. Setan itu paling nggak mau, karena itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh iblis. Karena iblis disuruh sujud nggak mau sujud. Nah, kita disuruh sujud kemudian patuh untuk sujud, maka bikin iblis atau setan itu jadinya kesel sama kita. Kemudian yang berikutnya Pak, yang ketiga di lembar kedua, apa yang menjadi sebab juga dalam hal ini kelebihan bilangan rakaat 5 rakaat yang saya sudah kemukakan tadi. Dalilnya ya ada di nomor 3. Dan kemudian yang keempat langsung saja, yaitu telah memberi salam namun belum sempurna bilangan rakaatnya, belum sempurna. Katakanlah tadi sholat zuhurnya kok 3 rakaat misalnya begitu Pak, atau sholat asarnya kok 3 rakaat. Nah, tentu dalam masalah ini nanti ketika dia tambah untuk melaksanakan tambah 1 rakaat dan kemudian dia melakukan sujud sahwi. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini yang kita dapatkan. Ada 4 sebab mengapa seseorang itu melakukan sujud sahwi. Nah, Bapak sekalian, perbedaan-perbedaan yang memang terjadi di kalangan para ulama ini ya berkaitan dengan konteksnya, yaitu bagaimana memahami hadis-hadis tersebut. Para ulama dalam mazhab Malik dan Syafi'i, kalau Bapak lihat catatannya di bawahnya itu Pak, di lembar kedua, ya, ada saya tulis di situ catatan. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang ragu-ragu dalam hitungan rakaat yang telah dijalani. Apakah telah mendapat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat? Ya, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat Malik dan Syafi'i bahwa harus dipilih yang paling sedikit. Tadi saya sudah sampaikan itu Pak. Tidak boleh yang lebih banyak, karena yang paling sedikit itu jelas tidak akan berkurang hitungannya, lalu bersujud sahwi di akhir sholat. Nah, jadi ambil yang sedikit kalau memang kita di situ tidak ada keyakinan 2, 3, ambil yang sedikit. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat kedua nih Pak, Imam Hanafi, kalau tidak tahu berapa rakaat yang telah dijalani, sholatnya batal. Kenapa Pak? Kok Imam Hanafi mengatakan batal? Berarti dia sudah hilang akal. Ini menurut Hanafi tapi ya Pak ya, bukan menurutnya mazhab yang lain ya. Jadi sholatnya sudah dinyatakan batal karena sudah hilang akal menurut dia. Kalau ragu-ragu antara 1 atau 2 rakaat, atau 3 rakaat, atau 4 rakaat, maka harus dipilih mana yang lebih mantap menurut keyakinannya. Kalau tadi yang pertama itu ambil yang sedikit, sekarang 3 atau 4. Nah, menurut Imam Hanafi yang mantapnya yang mana gitu? Apakah yang mantapnya 4? Ya 4 sudah. Kalau tadi di pendapat yang pertama itu ambil yang sedikit. Kalau Imam Hanafi mana yang mantapnya? Nah, di situ perbedaannya Pak. Menurut keyakinannya lalu bersujud sahwi setelah salam. Dan kemudian yang ketiga atau pendapat yang ketiga, yaitu pendapat segolongan ulama yang lain, tidak perlu memilih yang paling sedikit, yang lebih mantap menurut keyakinannya cukup bersujud sahwi saja. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau kata pendapat yang ketiga ini, yaitu sujud sahwi aja deh gitu dalam masalah ini. Jadi memang kembali lagi di dalam masalah ini tadi, sebetulnya apa yang menjadi sebab besarnya gitu? Apakah yang menjadi sebab besarnya itu kekurangan atau kelebihan rakaat, atau memang dasarnya itu adalah lupa sebetulnya? Itu yang menjadi penyebab dasar
ketika terjadinya permasalahan seperti ini, ya. Nah, jadi memang pembahasan fikih itu ya seperti itu Pak, memang membingungkan kita sekali lagi dalam konteks masalah. Tinggal kita masalahnya sekarang, bisa nggak kita mengambil pendapat-pendapat yang lebih, yang kita katakan ya mayoritas lah begitu, ya. Nah, tentunya pendapat-pendapat mayoritas itu banyak dijadikan pendapat dari pendapatnya Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi demikian Bapak sekalian dalam masalah sujud sahwi ini pembahasannya demikian. Baik, ada Bapak silahkan kita diskusi untuk pembahasan ini, disilahkan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kunut ya Pak ya? Ya. Ya. Artinya bahwa kita kan tadi bilang harus atau wajib karena itu Rasul ketika melaksanakan sujud kan karena lupa ini sudah benar kakak kedua atau sudah atau tidak atau bagaimana karena lupa itu kan memikirkan bahwa yang nggak apa-apa dari tahun sudah nggak lupa gitu saya lupa intinya lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Bapak sekalian, ini pertanyaan yang bagus Pak di nomor 1 ini tadi tentang kunut. Di kalangan para ulama itu sendiri memang timbul pertanyaan, apakah kunut itu bila tidak dikerjakan dia harus melakukan sujud sahwi atau tidak? Pendapatnya Imam Syafi'i, bagi orang yang sudah menganggap, ya, bagi orang yang sudah menganggap atau memahami bahwa kunut itu adalah sunnah, maka dia harus melakukan sujud sahwi ketika dia tidak berkunut. Tentu konteksnya tergantung juga nanti imam ya Pak. Kalau imamnya memang nggak berkunut, kemudian makmum berkunut, jangan memaksakan Bapak berkunut. Karena biar bagaimanapun makmum harus ikut kepada imam. Hadis Nabi mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hadis riwayat Bukhari itu Pak. Sesungguhnya dijadikan imam yaitu untuk diikuti. Kalau memang imamnya nggak berkunut, ya. Tapi kalau misalnya imamnya berkunut, sudah terbiasa berkunut, dan dia berkeyakinan bahwa kunut itu adalah sunnah menurut si imam itu tadi, lalu si imam tidak berkunut, maka dia melaksanakan sujud sahwi kalau dinyatakan seperti itu. Tapi berbeda lagi dengan pendapat Imam Malik. Nah, Imam Malik ini guru dari Imam Syafi'i Pak. Kata Imam Malik, orang yang berkunut itu kemudian tidak berkunut, maka kunutnya bukan sunnah, tetapi hanya anjuran. Bedain loh Pak, anjuran dengan sunnah. Imam Malik beda. Dalam konteks hukum, istilahnya ya,
Tadi as-sunnah, sunnah. Kalau Imam Malik yang saya sebutkan tadi anjuran, an-nadab, an-nadbu, anjuran. Jadi nggak sama di sini. Jadi Imam Malik menganggap bahwa yang namanya kunut itu adalah anjuran saja. Maka ketika mereka yang memahami bahwa kunut itu adalah an-nadab atau anjuran saja, maka dalam masalah ini dia tidak melaksanakan atau tidak harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, jadi yang menjadi persoalannya sekarang, yang menjadi persoalannya sekali lagi, apakah kunut itu sunnah atau bukan? Persoalannya hanya di situ, Pak. Ya, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah sekali lagi, ulama-ulama pengikut-pengikut Imam Syafi'i menganggap bahwa yang namanya kunut itu adalah merupakan sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu yaitu sunnah yang memang mendekati kepada apa? Mendekati kepada wajib. Mendekati kepada keharusan begitu. Tapi menurut Syafi'i tadi, nah memang harus kita istilahnya kita bedah dulu, ya, kita kritisi dulu persoalan tentang hukum kunutnya itu, Pak. Barangkali insya Allah bulan depan tuh kita bahas tentang posisi kunut sebetulnya seperti apa nanti. Nah, jadi di situ memang menjadi perdebatannya. Kalau memang tadi saya ulangi sekali lagi, kunut itu adalah merupakan sunnah menurut pemahaman si imam itu tadi, lalu si imam tidak berkunut karena lupa misalnya itu tadi, maka si imam itu harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, jadi intinya ada di situ. Cuman bagi bapak nih, ini lain persoalan barangkali, Pak. Kalau bapak mengikuti imam dengan bapak menjadi makmum ya Pak ya, bapak menjadi makmum pada saat itu kunut itu enggak dilakukan oleh Rasulullah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah, sehingga bapak tidak mengangkat tangan, bapak diam tapi ngikutin imam. Nah itu enggak benar salatnya, Pak. Ya, bapak menganggap kunut itu bid'ah, ya, waktu kunut subuh nih Pak ya. Lalu bapak ketika imam kunut itu bapak enggak mengangkat tangan ketika berkunut itu karena menganggap berkeyakinan bid'ah tadi. Tetapi bapak ngikutin imam, ya, bapak ngikutin imam, maka berarti sebetulnya pada hakikatnya bapak sudah keluar dari berjamaah, ya. Berbeda. Kalau bapak mengatakan, oh enggak usah mengangkat tangan, karena mengangkat tangan ini katakanlah ada sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Saya begini aja, tapi tetap mengucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Misalnya bapak sebagai makmum mengucapkan itu ya masih bagus. Artinya bapak mengikuti berjamaah dengan imam. Tapi kalau bapak berpikiran seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi, maka bapak berarti sudah lepas dari sholat berjamaah. Nah, karena apa, Pak? Tadi hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, ya, bukan untuk diselisihi, bukan untuk berbeda dengan imam. Nah, jadi nanti memposisikannya harus seperti begitu. Tinggal persoalan kita sekarang, kita ini ngikutin imam, berpikirannya bid'ah atau tidak bid'ah. Kalau bapak mengatakan bid'ah tapi tetap sholat mengikuti imam, itu sudah tidak termasuk namanya, tidak termasuk berjamaah. Jadi bapak sudah munfarid istilahnya, sudah menarik diri sendirian untuk tidak berjamaah. Ya, jadi berjamaah bapak sudah batal ya berjamaahnya. Saya tidak mengatakan sholatnya ya Pak ya, berjamaahnya sudah batal. Nah, jadi intinya dari yang pertama itu tadi saya sudah kemukakan, kedudukan kunutnya itu sebetulnya apa sih? Apakah dia sunnah? Apakah dia hanya an-nadab?
hanya anjuran saja itu tadi. Imam Malik menganggap walaupun Imam Malik itu Pak bermazhabnya berkunut Pak. Imam Malik itu berkunut juga sama seperti Imam Syafi'i. Ya, cuman Imam Malik itu sebelum apa Pak? Sebelum ruku kunutnya. Kalau kita kan sudah ruku, ya Allahu Akbar, ruku, bangun sami Allahu liman hamidah, baru kita berkunut. Kalau Imam Malik itu sebelum ruku Pak, selesai atau akhir dari dia membaca surat, langsung dia berkunut. Kalau Imam Malik, jadi Imam Malik maupun Imam Syafi'i dua-duanya berkunut Pak. Cuman menilai apakah kunut itu sunnah atau tidak, ini perbedaan berkaitan dengan masalah sujud sahwi itu tadi. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua tadi, Imam Hanafi memang berpendapat tadi dia fardu karena ingin mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah pada saat itu lupa lalu bersujud sahwi, dia harus atau kita harus melakukan juga seperti itu. Makanya dihukumi fardu, harus, dan juga konteksnya dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Nah Bapak sekalian, saya pernah menyampaikan kepada Bapak, ya, dalam pembahasan tentang usul fikih, fardu itu kan berarti kalau nggak dilaksanakan haram ya Pak ya. Kalau nggak dilaksanakan Pak, yang wajib kalau nggak dilaksanakan tidak sah atau kita katakan haram. Pertanyaannya sekarang ini Pak, pengertian haram dalam konteks dalil itu seperti apa? Dalam pembahasan dulu usul fikih, sesuatu itu dinilai haram kalau Pak ada dalil yang menerangkan tentang adanya sanksinya berat. Ada sanksi kalau nggak dikerjakan. Ada sanksi kalau nggak dikerjakan. Nah, yang kedua, hal itu dinyatakan adalah wajib. Atau hal itu kalau nggak dikerjakan berarti dia berdosa atau tidak sah sholatnya dalam masalah ini. Pertanyaannya lagi, ada nggak yang memalingkan dalil yang lain? Yang memalingkan adanya dalil lain. Makanya dulu contohnya saya pernah katakan tentang apa Pak? Tentang isbal. Tentang isbal, tentang celana yang menutupi mata kaki. Kalau dilihat dari satu dalil, iya. Al-musbil finnar. Orang yang isbal itu ada di neraka. Itu betul. Tetapi ada yang memalingkan lagi Pak dalil yang lain. Apa dalil yang memalingkan Pak? Satu, Nabi sendiri pernah nyengser sholatnya. Ini contoh saja nih Pak nih. Yang kedua, Abu Bakar itu sendiri juga nyengser sholatnya. Sehingga dikatakan ketika itu, apakah aku termasuk wahai Rasulullah orang yang musbil itu? Kata Nabi SAW, engkau tidak termasuk, karena musbil di situ berkaitan dengan masalah khuyala, adanya kesombongan. Nah, jadi ada yang memalingkan apa enggak dalam masalah ini? Kalau enggak ada yang memalingkan ya tidak. Makanya konteks seperti Imam Hanafi ini, kalau dipertentangkan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, begini berarti sunnah kemudian fardu. Nah kalau Imam Syafi'i tidak menyatakan bahwa sujud sahwi itu adalah fardu, melainkan sunnah. Nah jadi apa yang dinyatakan oleh Imam Hanafi berkaitan dengan tidak sujud sahwi itu berarti bisa membatalkan, dan karena itu bagian dari bagian dari hal yang harus dilakukan itu tadi, maka disitulah akhirnya dia berpendapat demikian. Makanya saya pernah bilang lagi kepada Bapak nih, hadis sallu kama ra'aitumuni usolli ini, sallu kama ra'aitumuni usolli,
Sholatlah kalian, kita ini kata Rasulullah, sebagaimana kama ra'aitumuni, kalian melihat aku sholat. Saya jadi imam Pak tadi di situ. Bapak yang ada di sana ngelihat saya akan berbeda gerakannya. Bapak yang ada di tengah ngelihat saya akan berbeda gerakannya. Bapak yang ada di pinggir sana akan berbeda gerakannya. Disitulah akhirnya Pak ada perbedaan-perbedaan muncul. Itulah yang akhirnya disebut dengan menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena sejauh mana mata kita itu memandang atau melihat. Apalagi kalau kaitannya dengan hadis-hadis sholat yang rata-rata hadisnya itu adalah ahad Pak, hanya diterima oleh seseorang. Contoh gini Pak, hadis itu. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, yang mengatakan saya mendengar itu kan sahabat Pak sendiri. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan blah 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 di dalam sholat misalnya. Berarti hadisnya ahad, hanya diterima seorang diri. Atau Bapak juga nanti memahami hadis ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi salat waktu itu blah 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 blah. Saya melihat. Yang ngomong saya melihat itu siapa Pak? Sahabat seorang diri. Berarti hadisnya ahad. Dulu pernah kita sampaikan, salah satu persyaratan hadis untuk dinyatakan sahih, adalah apa Pak? Hadis itu atau periwayatannya, sanadnya itu harus apa Pak? Harus mutawatir. Sedangkan ini hadisnya ahad cuma satu. Mutawatir itu dengan jumlah orang yang banyak. Ada sebagian ulama mensyaratkan minimal 40 orang. Minimal, saya katakan tadi 40 orang. Jadi di dalam masalah ini demikian, ya, masalah-masalahnya. Sehingga bagi kita sekali lagi, ya, pendapat dari Imam Hanafi yang menyatakan bahwa kunut itu adalah kalau nggak dikerjakan dan hukumnya itu adalah fardu itu tadi, maka tidak bisa juga dijadikan pendapat yang buat kita sebagai orang yang bermazhab Syafi'i pada umumnya. Karena pengertian wajib sekali lagi harus kita pahami. Ada sanksi dalam hadis yang lain atau tidak ada yang memalingkan. Tidak ada yang memalingkan dalam hadis yang lain. Itu pengertian wajib Pak. Ya, sama seperti kita mengatakan sholat itu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Sholat sholat qiyamul lail atau tahajud itu wajib. Nah nanti itu kan perdebatannya terjadi pada apa yang saya sebutkan tadi tentang adanya dalil-dalil tersebut. Ada nggak yang memberikan sanksi? Kalau nggak sholat qiyamul lail ada nggak sanksinya? Misalnya begitu Pak. Kalau dinyatakan itu itu wajib, ada nggak yang memalingkan dalilnya? Nah, itu harus diteliti seperti itu untuk disebut bahwa hukum itu adalah wajib atau menjadi fardu. Nah, Imam Hanafi tidak demikian, ya. Ingat Bapak sekalian, ya. Imam Hanafi ini oleh sebagian ulama tidak termasuk ulama yang tentang fikih, Pak, ya, ahli fikih, ya. Dia maka pernah saya katakan menggunakannya lebih banyak menggunakan rasio. Tapi memang ada dalil, ya. Rasionya dia tetap berdalil tentunya. Ya saya kira itu Pak. Ya sebentar. Iya. Ya kalau pakai kaos kaki barangkali ada hal-hal yang mudarat Pak. Barangkali dia lagi kedinginan, lagi demam, atau di tempat-tempat tertentu berkaitan lagi dia dengan apa? Dia musafir, akhirnya dia pakai sepatu, boleh-boleh saja nanti. Nah, itu dalam kondisi-kondisi tertentu yang begitu Pak kondisinya. Jadi tidak disamain gitu. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat kita sholat berjamaah dan kita sudah menunggu imam dan imamnya melanjutkan untuk
misalkan sholat itu rakaat dia berdiri, bagaimana dengan posisi jamaahnya? Apakah ikut, terus kalau misalnya ikut apakah perlu sujud sahwi juga? Mohon penjelasan. Diulang Pak, diulang Pak. Ya, kita sebagai jamaahnya Ustaz. Iya, makmum ya. Iya, makmumnya. Pada saat imam misalkan melakukan kelupaan atau khilaf, lebih rakaatnya berdiri, kita sudah ingatkan, terus tetap berdiri. Nah, apakah kita ikut? Terus kalau misalnya kita ikut, apakah kita juga sujud sahwi? Iya. Nah, jadi itu tadi sudah kita jelaskan juga. Jadi kalau misalnya memang imam itu sudah ditegur, tapi dia tetap sudah bangun posisinya karena memang sudah bangun, maka pada saat itu dia berdiri. Kalau memang dia sudah bangun. Tapi sebagian lagi pendapat yang saya kemukakan tadi, kalau dia belum sempurna tegak berdirinya, maka pada saat itu dia harus duduk karena sudah ditegur. Itu menjadi perdebatan dalam masalah ini. Saya sudah kemukakan itu tadi. Nah, kemudian kalau yang sudah ditegur itu kemudian dia diam aja, dan kita sebagai makmum ya harus apa Pak? Harus ikut kepada imam. Lalu ketika imam itu melaksanakan sujud sahwi, apakah kita juga harus melaksanakan sujud sahwi? Ya, harus melaksanakan sujud sahwi. Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi Pak. Dalil ini dipegang ini Pak nih. Ini dalil ini dipegang. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Bukhari, hadis Bukhari Pak. Sesungguhnya dijadikan imam, Bapak tadi menjadikan saya imam. Nah, begitu. Liyutamma bih, untuk diikuti imam itu. Jadi jangan diselisihi. Jadi apapun gerakannya yang sudah dilakukan oleh si imam itu, maka harus diikuti. Jadi imam membaca sujud sahwi atau melakukan sujud sahwi, maka kita pun sebagai makmum harus melakukan sujud sahwi. Imam salam barulah kita salam. Ya, cuman yang menjadi masalah nanti Pak, yang menjadi masalah bukan begitu permasalahannya. Masalahnya gini Pak. Bapak masbuk tertinggal. Katakanlah Bapak tertinggal sudah 2 rakaat, Bapak datang pas masuk di rakaat ketiga si imam. Pada saat itu si imam tidak bertahiyat awal. Pada saat itu si imam tidak bertahiyat awal. Bapak masuk langsung rakaat ketiga. Nah, kan tadi anjurannya dia harus melakukan sujud sahwi, ya kan Pak? Nah, kemudian Bapak sendiri kan belum selesai sholatnya, belum sempurna dalam arti. Dalam masalah ini Bapak baru masuk di rakaat ketiganya si imam, sedangkan si imam tadi tidak bertahiyat, ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak sebagai makmum ngikutin juga sujud sahwi, sedangkan Bapak belum selesai kan Pak? Berarti kan Bapak 2 rakaat lagi nih. Bapak 2 rakaat lagi. Pertanyaan apa juga ngikutin, padahal Bapak belum sempurna, masih 2 rakaat lagi. Itu pun jawabannya berdasarkan hadis yang kita dapatkan ini, tetap si makmum harus ngikutin pelaksanaan imam walaupun Bapak belum selesai sholatnya, belum sempurna menjadi 4 rakaat. Kalaupun demikian, jadi tetap Bapak melakukan sujud sahwi. Ya. Nah, jadi seperti itu dasar hadisnya, ini yang kita jadikan pegangan, dijadikan imam untuk diikuti. Saya kira itu Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan sholat sendirian ini. Ya. Mana yang lebih baik? Kita tahu ini kurang nih rakaatnya atau lebih. Tapi kita memilih sholat ulang. Mana yang lebih baik Ustaz? Apakah kita sujud sahwi atau kita ulangi sholatnya?
Iya. Maksudnya batalin sholatnya karena kita anggap ini ragu-ragu, sehingga kita sholat mulai dari awal. Mana yang lebih baik Ustaz? Apakah kita sholat sujud sahwi atau kita ulangi sholatnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana yang lebih afdol atau yang afdolnya? Apakah kita nambah yang kurang itu tadi sesudah salam, ataukah kita mengulang dari awal untuk melaksanakan sholat tersebut misalnya? Dalam konteks seperti ini, kalau kita melihat seperti kasus-kasus dalam kita tidak menemukan air, Pak, tidak menemukan air, ya. Ketika kita tidak menemukan air, saya mau sholat nih, wah ini sudah jam 12:30 atau jam 1 misalnya sholat zuhur, tapi air kok nggak ada. Saya cari-cari air semua mati, pam mati, listrik mati misalnya, sulit kita mencari air. Akhirnya kita tayamum. Nah ketika kita tayamum pada saat itu sudah tayamum, bahkan kita sedang sholat. Nah, apakah sholatnya itu juga harus dibatalkan atau nanti barangkali nanti mengulang kembali? Nah dalam masalah ini, kalau misalnya memang nanti waktunya masih panjang, selesai sholat atau sedang sholat Bapak, air datang, air baru nyala begitu, pamnya baru nyala atau listrik baru nyala, Bapak punya jet pump baru keluar airnya, maka dalam masalah ini Bapak silakan ulang dari awal lagi. Jadi untuk lebih menyempurnakan. Tapi kalau misalnya statusnya kekurangan itu tadi, Bapak ada satu kebimbangan dalam masalah ini, maka prakteknya adalah menambah. Sekali lagi, menambah apa yang kurang. Ya, kemudian baru diselesaikan untuk melaksanakan sujud sahwi itu tadi. Jadi Bapak tadi berapa nih misalnya, sesudah salam kok kayaknya saya tadi 3 rakaat ya misalnya, Bapak punya pikiran kayak gitu, ya tambah 1 rakaat, jangan disempurnakan lagi atau dari awal lagi, jangan, karena prakteknya seperti itu Pak. Maka hadis Nabi itu kan tadi, kalau terdapat keraguan-raguan untuk memastikan bilangan rakaat itu sendiri 3 atau 4 sih, udah salam oh kayaknya 3 rakaat misalnya, maka Bapak tambah 1, bertakbir kembali Allahu Akbar, takbiratul ihram, Bapak tambah 1 yang kemudian sebelum salam, sesudah baca tahiyat akhir, Bapak lakukan sujud sahwi. Jadi bukan mengulang dari awal lagi. Itu yang terbaiknya Pak, berdasarkan hadis dari Rasulullah seperti itu. Baik Pak, ada lagi? Nggak ada? Udah cukup ya Pak? Ya baik, kita akhiri ya. Dalam pembahasan ini memang seperti demikian, bahwa pembahasan fikih sekali lagi Pak memerlukan pengurasan pikiran ya Pak ya. Nah, memang begitulah membahas tentang fikih. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.